Jadi Allah telah menurunkan Al-Quran kepada kita muslim yang apabila ada dalam penyakit dalam hati kita segera diobati. Masya Allah, ini penyakit hati itu banyak loh. Pertama sombong, Masya Allah, ini sombong nih. Apalagi tadi hasan, sombong ada tiga. Sombong itu bahasa Arabnya takabburnya, kemudian ria, kemudian sum'ah. Apalagi hasan itu ada dengki, ada iri hati. Apalagi sedekah itu kemudian bahilo ini, Masya Allah, bahilo yang poin BBGHC candahin ya, Masya Allah, poin BBGHC candahin itu yang tahu loh. Kemudian apa lagi? Pemarah, pendendam, mudah putus asa, Masya Allah, dan lain. Kira-kira mana yang kita bahas? Itu banyak. Kira-kira mana yang kita bahas? Gara-gara cap jahe. Oh, masalah. Tapi kita maju-maju ya. Baik, kita lihat mulai surat An-Nisa ayat 28 bahwa manusia itu diciptakan Allah dalam keadaan lemah. Quran surat 4 ayat 28. An-Nisa ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Karena manusia diciptakan bersifat lemah. Ini didadari Allah memberitahu kepada kita bahwa manusia ini punya sifat lemah. Banyak penyakit hati yang harusnya kita obati dengan Al-Quran. Seandainya kita tidak bertadabbur Al-Quran, khawatirnya penyakit hati ini akan selalu menempel dalam hati kita. Nah, tidak ada apa? Kita diilustrasikan. Kita punya rumah. Kita punya rumah. Rumah kita sudah kita tinggalkan selama katakanlah 20 tahun. Kemudian kita punya rumah yang kita tinggalkan katakanlah kita tidak melakukan sudah berapa lama? Ada tahu nggak? Belum. Berarti katakanlah ada 8 bulan atau bulan nggak? Setahun ya? Baik, 1 tahun. Nah, ketika kita meninggalkan rumah yang kita tinggalkan selama
isinya apa saja? Debu, Apalagi? debu, binatang, Tikus ada nggak? Tikus ada nggak? Ada nggak? Apalagi? Laba-laba apalagi? hantu, Kecoa apalagi? Tahu dah. Binatang. Ketahuilah rumah yang kita tinggalkan itu bisa jadi adalah hati kita yang kita tinggalkan dulu ketika iblis laknatullah alaih dia tidak sujud kepada Nabi Adam berapa kali? Cuma satu kali kan? Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam, iblis menolak. Berapa kali? Satu kali. Satu kali sujud. Allah marah. Nanti kita bahasnya. Hai iblis, kenapa kau tidak mau sujud? Apa jawabannya? Saya lebih baik daripada Adam. Dengan kesombongan Allah pun marah, maka iblis pun terusir dari surga. Hanya satu kali tidak sujud kepada Allah. Sekarang kita lama tidak pernah dulu waktu kita muda-muda meninggalkan sholat dan lima waktu. Katakanlah tidak, ketika kita belum balik, hati kita bersih. Ini katakanlah, kalau pokok-pokok kalau di Tuhan itu biasanya balik itu berapa tahun? 12 tahun ya, atau mimpi dirasakan, barulah dia balik. Namun sebelum dia balik, dia seperti bayi yang baru lahir. Makanya ya Allah, ya anak-anak kita kalau berantem ada dendam tidak ada? Anak-anak kecil ketika berantem ada dendam tidak ada? Anak kecil suka bohong tidak? Karena memang belum balik. Nah, ketika sudah balik, katakanlah sudah 15 tahun muncul kita imannya, ya Allah. Katakanlah 9 tahun untuk awalnya yang kata-kata datang pula. Nah, ketika usia balik, maka perintah pahala dan dosa mulai dicatat. Ketika kita tidak sujud kepada Allah, maka ada bintik hitam. Ini Quran surah Al-Mu'min 3:14. Ketika hati kita tidak melakukan maksiat, maka ada titik-titik noda hitam yang akan menyebabkan kita jauh dari Al-Quran. Sekarang usia kita berapa tahun? Katakanlah usia kita saat ini 30 tahun lah. Berarti ada rentang waktu 15 tahun lamanya kan? Betul? Nah, 15 tahun ini adalah ketika berapa kali kita tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu. Karena Allah memerintahkan kita sholat satu hari itu 17 rakaat kali 2 dan 34 kali sujud. Iblis tidak sujud sekali, Allah marah luar biasa sampai iblis ditetapkan di neraka yang paling dalam. Kita takutnya kita mungkin lebih dari 1 hari tidak sujud kepada Allah. Mungkin ada 10 kali, mungkin ada ratusan kali. Nah, kira-kira kalau kita tidak mau agung kepada Allah, kira-kira kita mau ditempatkan di neraka yang paling bawah mana
selama 15 tahun inilah menunggu maksiat, menunggu dosa akan menumbuhkan bintik-bintik hitam. Dan ini tentunya ya Allah, disinilah penyakit-penyakit hati mulai muncul. Makanya ketika Al-Quran datang sebagai simbah penyembuh penyakit yang dalam dada ini, kadang-kadang hati kita bergetar. Kita beneran atau bohong-bohongan? Kalau muslimnya, bibirnya Islam, hatinya percaya, dia akan samina wa aqona. Dia akan mengikuti Al-Quran, segera membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati ini. Tapi kalau bibirnya muslim, tapi kalau hatinya tidak percaya, tidak yakin, kalau bibir kita sudah muslim, kemudian hati kita tidak percaya, apa mungkin penyakit hati ini bisa disembuhkan? Apalagi kalau nanti kita bahas masalah kulitnya, PMDHC dan jahenya. Baik, kita akan buka bocoran. Coba lihat surat 70 ayat 19 sampai 23. Coba lihat. Contoh sederhana saja ya Allah. Surat 70 ayat 19 sampai 23. Silakan siapa yang membacakan terjemahnya. Quran surat 70 Al-Ma'arij ayat 19. Silakan dibacakan terjemahnya boleh. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Itu terasa. Karena memang Allah menciptakan kita bersifat lemah. Makanya datang Al-Quran sebagai simbah supaya tidak mudah mengeluh. Lanjut. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Nah, ini biasanya bidadari. Ketika bidadari berkeluh kesah pakai sosmed status, hujan wae, budak-budak dagangan atuh, masalah murah itu di sosmed. Inna lillahi wa inna ilaihi. Atau mungkin bidadari pada berkeluh kesah dari sosmed. Wah, bidadari tidak benar. Ketika kita memasang status di sosmed, teman kita ada yang suka, ada yang tidak suka sama kita. Orang yang ikut tadabbur akan timbul empati. Ya Allah, kasihan ini jamaah tadabbur. Semoga Allah memberikan ganti rezeki yang lebih baik. Kalau teman itu suka sama kita kan? Kalau teman kita tidak suka sama kita, apa yang dia katakan? Syukurin. Puas. Modal sekalian. Astagfirullah. Ketika kita, apalagi yang Allah beritahu, teman itu musuh kita banyak loh. Satu, kita akan bertemu dengan muslim, dia ikhlas kepada kita. Ini penyakit hati. Yang kedua, dia muslim tapi dia munafik. Lain bibir, lain di. Apalagi dia tidak suka kepada Islam. Kemudian syaitan itu musuh-musuh kita. Seandainya kita tidak mentadabbur Al-Quran ini, kita tidak tahu mana teman, mana Allah, mana sahabat. Makanya kata Allah, ketika manusia itu bersifat berkeluh kesah,
berkeluh kesah hanya kepada Allah. Ini surah 12:86 ketika Yakub beliau mengeluh, tapi mengeluhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bagi aku tahu bahwa manusia itu ada yang simpati kepada kita, ada juga yang tidak simpati kepada kita. Nanti di Quran surah 3 118 sampai 120, hati-hati jangan berkeluh kesah dengan sembarangan. Alhamdulillah ini dan kita lanjutkan dulu lagi. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Ternyata sifat kikir itu sudah menjadi fitrah kita. Melekehese, cagahe. Kalau makanya Al-Quran telah memberitahu manusia itu bersifat mengeluh, berkeluh kesah. Apabila dia mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Masya Allah. Lanjut. Kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Mereka yang tetap setia melaksanakan sholatnya. Ada yang rajin sholat, tapi kenapa tetap kikir? Melekehese. Karena memang ini ada penyakitnya yang kita bahir. Jadi sholat yang bagaimana? Yang diharapkan kita tidak mengganggu, kita tidak kikir. Sholat yang bagaimana? Quran surah 29 ayat 45-nya Allah memberitahu. Quran surah 29 ayat 45. Quran surah 29 Al-Ankabut ayat 45. Silakan. Dibaca terjemahnya saja. Bacalah kitab Al-Quran yang Bacalah padamu. kitab Al-Quran. Bukan itu kan? Bukan hanya sekedar dibaca dalam bentuk bahasa Arab, tapi dia mau memahaminya, mentadaburinya, mau menghafalkan ayat ini. Oh, Quran surah 29 45. Bacalah Al-Quran, kemudian dihafalkan, dihafalkan, dan kemudian diajarkan. Itulah membaca Al-Quran. Lanjut. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari Perbuatan kejinan. salah satunya melekehese kan. Lanjut. Dan ketahuilah mengingat Allah, sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Lanjut. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Maha dalam Allah Dengan dengan segala segala ketika kita ya Allah belum mendapat Al-Quran, ternyata ada penyakit hati dalam diri kita itu, yaitu bakhil, meregehese, cajahe, korek. Padahal Islam ini agama yang apa itu bukan surat Al-Baqarah, itu bukan surat 5. Agama yang lurus itu adalah kita mengerjakan ikhlas sama Allah, kemudian sholat, dan kemudian membayar zakat yang wajib adalah infak, yang sunnahnya ialah infak, sedekah dan lain-lain. Tapi kok aneh ya Allah, kenapa sifat politik ini kok ada dalam diri kita? Mengapa? Satu, karena sudah menjadi fitrah manusia bahwa manusia itu adalah politik, mereka. Dan yang kedua, Quran surah 2 ayat 268. Quran surah 2 ayat 268. Coba dibacakan lagi. Sudah politik, fitrah manusia ditambah dengan Quran surah 2 ayat 268. Silakan. Setan menjanjikan menakut-nakuti kemiskinan kepadamu dan menyuruh kamu berbuat keji atau pikir.
sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia kepadamu, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Sudah politik kita ditambah dengan setan yang menakut-nakuti akan kemiskinan. Jadi kalau tidak, bahwa ternyata manusia itu benar-benar kikir, kalau tidak, kalau karena aku sudah memberitahu. Nah makanya Allah memberikan solusi kepada kita. Maaf bidadara, seandainya kita seberapa, wah ada rumahnya. Lanjut. Oh, sedikit lagi masalah. Di tempat saya sampai jam 8. Gak apa-apa kalau mau sholat isya dulu, kemudian kita sambung lagi. Mau tidak? Kalau hidup adalah pilihan. Kalau kan dimudahkan kan mungkin 12 kali tidak bersama. Kalau apa? Sholat dulu, lanjutkan atau sekarang udah waktu 10 menit atau bagaimana? Lanjutkan. Tapi yang ada takbiran, ada tahlilan. Ada tahlilan Di sana di belakang itu berbeda. Oh ya Allah, ini lagi wa inna ilaihi raji'un. Aku udah lihat apa tuh? Aku terkolek aja. Kalau rahmat menyambung dari yang hari ini insyaallah mudah-mudahan kosong. Mau diulang lagi apa kau nih? Alhamdulillah. Tapi ini tampung ya. Ya, lanjutkan. Tampung ya. Baik. Jadi ternyata bahwa sifat kolim itu merupakan fitrah manusia. Ditambah dengan setan yang menakut-nakuti akan kemiskinan. Coba lihat surat 2 ayat 261. Padahal Allah menjanjikan surat 2 ayat 261. Kita lihat. Tolong dibacakan. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bidadara, seandainya bidadara di sini ada yang katakanlah menitipkan air minum gelas kan seperti ini. Jadi pahalanya 700 kali lipat. Allahu Akbar. Kira-kira air gelas ini berapa harganya? Katakanlah 1000. Katakan 1000. 1000. Dikalikan berapa? 700. Jadi berapa jadinya? 700.000. 700.000. Masya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Ternyata 1000 ini Allah ganjar dengan 700.000. Kalau kita tahu ilmunya, kalau tidak tahu ilmunya, agar daripada beli rokok sabatan, kok pinjam korek kok jangan ngarok sebaik itu. Naudzubillah ini masalah teguran buat kita. Ya Allah, teguran buat kita. Makanya ketika di sini memang tidak ada air kamu, ya kan sudah apa? Sudah merupakan maha benar Allah dengan segala Firman-Nya. bahwa manusia itu memang diciptakan dalam keadaan bersifat Pelit. Makanya ya Allah, pokok benar-benar kita
Kalau kita ingin menjadi ahli sedekah, jangan nunggu hanya. Karena apa? Kita pelan-pelan saja. Setiap hari, ya Allah, saya punya uang 1.000, jadikan wasilah, semoga saya menjadi hamba Allah yang ahli sedekah. Nah, sudah tercecer. Lakukan selama 40 hari 40 malam. Bukan sudah 2 yang 51. Kalau kebaikan itu harus dibiasakan. Kalau lebih dari 41 hari, dia harus berulang, dia tidak boleh bolong ya. Nanti ketika pas 41 hari, ketika kita belum sedekah, ada perasaan bersalah. Maaf, tidak ada ketika sholat terlambat, ada rasa deg-degan. Nah, seperti itu. Ya Allah, akan terbiasa. Tapi Maha benar Allah dan segala. Pokok sudah ngajarkan bertahun-tahun. Anggar begini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dia belum percaya kepada Tuhan. Muslim beriman percaya Allah itu, saya percaya, langsung menjadi ahli sedekah. Tapi kalau hatinya ragu-ragu, munatea atau pupuk mikir-mikir, kurang yang artos capek, pergi subuh pulang malam, sedekah lebar. Sayang kalau bisa berkata beli pakai direkam, kalau pakai rokok, kesepunggung di mengapa orang seperti itu? Karena dia menjemput rezekinya tidak melibatkan Allah. Kalau kita melibatkan Allah menjemput rezeki, kita akan sadar di Quran 51 ayat 19 bahwa Allah ada hak orang yang meminta, miskin yang meminta, ada orang miskin yang tidak meminta. Adalah penyakit hati yang harus kita obati. Ada muslim yang percaya, dia langsung menjadi ahli sedekah, belajar yang ahli. Ada muslim yang ragu-ragu, ada muslim yang ingkar. Terakhir nih, pilihannya Quran surat 18 ayat 29. Quran surat 18 ayat 29. Kau dibacakan di depannya saja. Ayatnya silakan. Al-Kahfi. Ya, Al-Kahfi Quran surat 18 ayat 29. Kau bacakan di depannya. Quran surat 18 ayat 29. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Maha benar Allah dengan segala firman. Dan katakanlah Muhammad, Al-Quran itu, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki percaya, yakin, beriman, percayalah, berimanlah. Dan barang siapa menghendaki tidak beriman, tidak percaya atau ingkar, maka biarlah dia ingkar, kufur, kafir. Kemudian sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang yang zalim, yaitu orang yang ragu-ragu. Muslim ragu-ragu terhadap Al-Quran, maka mereka akan ditempatkan di neraka. Naudzubillah, hidup adalah
pilihan. Al-Quran sudah dibaca, tinggal kitanya ya Allah mau menerima atau tidak. Kalau misalkan belum bisa menerima, perbanyak istighfar dan taubat. Karena apa? Karena bisa jadi inilah bintik dosa maksiat yang belum kita mohon ampun kepada Allah. Salah satu syarat dosa diampuni oleh Allah, kita jujur bahwa kita adalah berdosa. Kalau kita tidak jujur kepada Allah sebagai berdosa, maka Allah belum mau mengampuni dosa kita. Quran surah 7 ayat 23. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maha Allah dengan segala firman-Nya. Semoga kita terhindar dari segala macam penyakit hati ini. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mau lanjut minggu depan atau bulan depan? Minggu depan. Minggu depan. Ke Kodek aja sama Kodek aja. Siap. Baik, kita akhiri